Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 9, mata pelajaran Matematika. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Bentuk sederhana dari 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 per 4 pangkat 5 adalah. Nah, untuk cara ini kita bisa menggunakan aturan dalam perpangkatan, yaitu dikali dan dibagi. Namun di sini ada tambah ya. Artinya, kita tulis soalnya dulu ya. 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 per 4 pangkat 5. Nah, di sini kita nggak bisa langsung nih menggunakan perpangkatan karena di sini ada tanda tambah. Kita harus menyelesaikan dulu yang di atas ini nih. Artinya, kita harus pecah dulu di sini. 64 pangkat 2 itu artinya 64 kali 64. Kita coba hitung ya. Dikalikan 4 kali 4, 16. 6 kali 4, 24. Tambah 1, 25. 6 kali 4 lagi, 24. 6 kali 6, 36. Tambah 2, 38. Ditambah 6, 9. 2 tambah 8, 10. 1, jadinya 4. Ternyata di sini adalah 4096. Ditambah, nah ini 16 pangkat 3, artinya 16 kali 16 kali lagi 16. Kita coba hitung juga. 16 kali 16. 6 kali 6, 36. 1 kali 6, 6. Tambah 3, 9. 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. Jadinya di sini adalah 6, 15, 256. Nah, 256 dikali lagi 16. Sebentar, kita hapus dulu biar ada lega ya. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita cobain sekarang hitung. 256 dikali 16. 6 kali 6, 36. 3, 5 kali 6, 30. Tambah 3, 33. 2 kali 6, 12. Tambah 3 lagi, 15. 1 kali 6, 6. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. Kita tambahkan 6, 9. 5 tambah 5, 10. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ternyata sama, 4096. Per 4 pangkat 5 ini kita nggak usah ubah, karena ini akan kita sederhanakan dalam bentuk perpangkatan. 4 pangkat 5 sama dengan 4096 ditambah 4096. Kita coba jumlahkan. 4096 ditambah 4096. Ditambah 6 tambah 6, 12. 1 tambah 9, 10. Tambah 9, 19. 1 turun, 1 dan 8. 8, 1, 9, 2 per 4 pangkat 5. Nah, di sini ini yang harus kita sederhanakan. Kira-kira menjadi berapa sih 8192 sama 4 ini? Kita lihat dari basis 4. 4 itu kalau kita sederhanakan bisa menjadi 2 pangkat. Makanya di sini juga menjadi 2 pangkat. Nah, kira-kira 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 8192? Ternyata 2 pangkat 13 per. Nah, 4 ini kita pecah juga menjadi 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2. Jangan lupa 5 ini di bawah juga. Nah, di sini kita sederhanakan lagi. Jadinya 2 pangkat 13 per, ingat aturan perpangkatan, kalau dalam kurung artinya pangkatnya dikali. 2 pangkat 2 dikali 5 yaitu 10. Sama dengan, di sini ingat per itu adalah bagi. Kalau bagi, pangkatnya tinggal dikurang. Jadinya 2 pangkat 13 dikurang 10 sama dengan 2 pangkat 3. Yang artinya adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Beres deh, gampang ya. Soal nomor 2. Hasil dari 1 per 4 pangkat 4 dikali negatif 1 per 16 pangkat 2 adalah. Nah, ini pun juga masih sama, soal perpangkatan. Kita tulis dulu soalnya lagi ya. 1 per 4 dalam kurung pangkat 4 dikali negatif 1 per 16 dalam kurung pangkat 2. Nah, kita sederhanakan dulu. Ini masih basis 4 dan 16, berarti basisnya masih 2 ya. Jadinya 1 per dalam kurung 2 pangkat 2
dikurung tutup lagi, pangkat 4. Dikali, kita kurungin lagi, negatif 1 per, di sini kurung buka juga, 2. 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 16? Ya kita tinggal hitung, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ternyata di sini adalah 2 pangkat 4. Kurung tutup lagi, pangkat 2. Nah, sama dengan, ini kan masih dalam bentuk per nih, 1 per. 1 per itu artinya adalah 2 pangkat negatif 2. Kalau kita ubah menjadi ke atas, di sini pangkatnya dari positif menjadi negatif. 2 pangkat negatif 2 pangkat 4 dikali negatif 2 pangkat negatif 4 dalam kurung 2. Nah, di sini kita tinggal hitung. 2 pangkat negatif 2 dikali dalam kurung lagi 4, berarti pangkatnya tinggal dikali. Jadinya 2 negatif 2 dikali 4, yaitu negatif 8. Dikali negatif 2 pangkat negatif 8. Nah, di sini ini kan 4 dikali 2 juga. Jadinya negatif 4 dikali 2 negatif 8. Jadi 2 kali negatif 8 dikali negatif 2 pangkat negatif 8. Karena di sini bentuknya berbeda, kita nggak bisa langsung sederhanakan ya. Kalau misalkan harus dicari, berarti harus kita memecahnya. 2 pangkat negatif 8 itu berapa? Dengan negatif dari 2 pangkat negatif 8 itu berapa? Kita selesaikan dulu sampai sini, sisanya nanti kalian tinggal hitung ya. Soal nomor 3. Bentuk sederhana dari Tn pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi 4 dikali 4T pangkat 3 adalah, ini juga sama. Jadinya kita tulis soalnya, Tn pangkat 3 pangkat lagi 4 dikali 4T pangkat 3 sama dengan, nah kita sederhanakan dulu yang di sini. Ingat, T di sini nggak punya pangkat. Bukan nggak punya pangkat, tapi tidak ditulis pangkatnya. Kalau tidak ditulis pangkatnya artinya adalah pangkatnya 1. Nah, kita tinggal sederhanakan. Kalau dalam kurung artinya pangkatnya dikali. Jadinya T pangkat 1 dikali 4, yaitu T pangkat 4. N pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, artinya N pangkat 3 kali 4, yaitu adalah N 12 dikali 4T pangkat 3. Sama dengan, kita tinggal sederhanakan nih. Di sini kalau nggak ada angka berarti artinya angkanya 1. 1 dikali 4 jelas 4. T pangkat 4 dikali T pangkat 3, yaitu pangkatnya kalau dikali pangkatnya tinggal ditambah. Jadi 4 tambah 3. Jadinya T pangkat 7 N 12. Beres deh. Gampang ya? Soal nomor 4. Bentuk notasi ilmiah dari 0,98 adalah, nah yang perlu diingat ketika ada soal notasi ilmiah, itu adalah kita harus maksimalnya adalah 9,8 dikali 10 pangkat sekian. Jadi 0,98 ini, 0,98 itu kita ubah dulu menjadi pecahan. Jadinya 98 per 100. Nah, kita ubah lagi. 98 per 100 itu 10 pangkat berapa sih? Yaitu 10 pangkat 2. Sama dengan 98 dikali 10 pangkat 2 naik ke sini. Jadinya 10 pangkat negatif 2. Sama dengan, ingat maksimalnya adalah 9,8. Sedangkan di sini adalah 98. Jadinya 9,8 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 dari mana? Ya ini, 98 itu diubah menjadi 9,8 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat negatif 2. Sama dengan kita tinggal sederhanakan, 9,8 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat negatif 2. Ingat, dalam perpangkatan, kalau dikali itu artinya pangkatnya ditambah. Jadinya 1 ditambah negatif 2, yaitu jadinya 10 pangkat negatif 1. Beres deh, gampang ya. Soal nomor 5. Akar persamaan x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0 adalah, ingat di sini kita akan menggunakan rumus ABC yang paling gampang karena ketahuan langsung hasilnya. Nah, rumus ABC sendiri adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Di mana dari persamaan di atas, A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 7, dan C-nya adalah 6. Ingat,
Di sini nggak ada angka nih, nggak ada angka itu artinya adalah 1. Nah, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Dari sini kita tinggal masukkan ke dalam X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita tinggal ganti angka-angkanya. Jadinya negatif 7 plus minus akar dari 7 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 6 per 2 dikali 1. Jadinya negatif 7 plus minus akar dari 7 kuadrat itu adalah 49 dikurangi negatif 4 dikali 1 negatif 4 kali 6 yaitu negatif 24 per 2 kali 1 ya 2. Kita lanjutin ke atas ya. Sama dengan negatif 7 plus minus akar dari 49 dikurangi 24 yaitu 25 per 2. Sama dengan min 7 plus minus akar dari 25 yaitu adalah 5 per 2. Nah, kita tinggal mencari X1. X1-nya adalah negatif 7. Kita ambil yang atas dulu. Plus 5 per 2. Sedangkan untuk X2-nya yaitu min 7. Tadi plus udah, sekarang min. Min 7 min 5 per 2. Nah, kita tinggal hitung. X1-nya min 7 tambah 5 yaitu min 2 per 2 sama dengan min 1. Sekarang yang kedua. Min 7 min 5 yaitu min 12 per 2 sama dengan min 6. Jadi ketahuan akar persamaannya yaitu HP-nya adalah min 1, min 6. Beres deh, gampang ya. Soal nomor 6. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat tambah 7x tambah 3. Ini juga sama, kita menggunakan rumus ABC yang tadi. Dari persamaan itu kita tahu A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 7, dan C-nya itu adalah 3. Tinggal masukkan ke dalam rumus. X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita tinggal ganti angkakannya. Min 7 plus minus akar dari 7 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 3 per 2 dikali 2. Sama dengan min 7 plus minus akar dari 7 kuadrat adalah 49. Min 4 dikali 2 min 8 dikali 3 min 24 per 2 kali 2 4. Kita lanjut ke atas ya. Sama dengan min 7 plus minus akar dari 49 dikurangi 24 lagi yaitu 25 per 2. Per 4 ya. Harusnya per 4. Sama dengan min 7 plus minus 5. Akar 25 itu 5 per 4. Nah, kita tinggal selesaikan. X1-nya maka sama dengan min 7 plus 5 per 4. Kemudian untuk X2-nya adalah min 7 min 5 per 4. Min 7 plus 5 yaitu adalah min 2 per 4. Ini kita sederhanakan menjadi min 1 per 2. Sedangkan X2-nya adalah min 7 min 5 min 12 per 4 sama dengan min 3. Jadi HP-nya itu adalah min setengah, min 3. Beres deh, gampang ya. Soal nomor 7. Diketahui fungsi fx, x kuadrat min 4x ditambah 2. Tentukan nilai optimumnya. Ini gampang. Yang penting kita ingat rumus nilai optimum, yaitu Y0 sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Di sini kita tahu A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah negatif 4, dan C-nya adalah 2.
Kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu Y0 sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kita ganti angka-angkanya. B kuadratnya itu adalah negatif 4 dikuadratkan, dikurang 4 dikali 1 dikali 2 per 4 dikali 1. Maka jawabannya negatif 4 dikuadratkan, artinya negatif 4 dikali negatif 4. Negatif kali negatif positif, 4 kali 4, 16. Dikurang negatif 4 kali 1, negatif 4 dikali 2, negatif 8. Per 4 kali 1 ya 4. 16 dikurangi 8 ya 8. 8 per 4 sama dengan 2. Jadi nilai optimumnya 2. Gampang ya? Soal nomor 8. Diketahui fungsi fx x kuadrat min 4x tambah 2. Tentukan sumbu simetri. Sama seperti yang tadi, kita harus ingat dulu rumus sumbu simetri, yaitu x sama dengan min b per 2a. Di sini kita bisa tahu a-nya itu adalah 1 dan b-nya sendiri adalah negatif 4. Maka x sama dengan min b per 2a. Jadinya min dalam kurung min 4. Kenapa ada 2? Ingat, min ini adalah min rumus, sedangkan min di sini adalah angka b-nya sendiri, yaitu min 4 per 2 dikali 1. Negatif dikali negatif positif per 2 kali 1, 2. X-nya juga adalah 2. Gampang ya? Lanjut, soal nomor 9. Segi 4 KLMN dengan titik sudut K-2,4, L3,7, M4,8, dan N-3,5 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat dari hasil refleksi, yaitu KLMN. Nah, kalian perlu ingat tabel di samping ini. Ini adalah rumus-rumusnya untuk menentukan jawabannya. Jadinya pertama, kita harus refleksikan dulu terhadap sumbu X. Maka jawabannya adalah untuk K yang asalnya adalah min 2,4, itu ketika direfleksikan menjadi K, bayangannya itu akan menjadi karena direfleksikan terhadap sumbu X. Kita lihat direfleksikan terhadap sumbu X, jadinya X, min Y. Artinya si X-nya tetap, Y-nya dikasih negatif. Jadinya adalah negatif 2, negatif 4. Kemudian hasilnya ini kan diapain lagi? Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka jawaban akhirnya itu adalah, kita lihat garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Itu adalah posisinya dibalik Y, X. Jadinya min 4, min 2. Ini K beres. Sekarang tinggal yang L, M, dan N. L sekarang 3,7. Maka bayangan pertamanya adalah, kan dibalikin lagi tadi terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X tinggal Y-nya yang menjadi negatif, yaitu 3, negatif 7. Kemudian kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tadi kan tinggal di posisinya tinggal dibalik, jadi Y, X. Jadinya min 7,3. Sekarang yang tinggal M. M itu adalah 4, negatif 8. Maka bayangan pertamanya ketika di sumbu X direfleksikan terhadap sumbu X itu adalah menjadi, ingat tadi apa? Y-nya yang menjadi negatif 4, nih ini udah negatif nih. Negatif ketemu negatif jadi apa? Jadi positif. Jadinya 8. Kemudian bayangan akhirnya ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, tadi ingat posisinya tinggal dibalik. Jadinya 8,4. Sekarang yang terakhir, N itu adalah min 3, min 5. N-nya, N yang pertama maka akan menjadi min 3, 5. Maka N terakhirnya setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, itu akan menjadi 5, min 3. Beres deh, ketahuan semuanya. Gampang ya? Soal nomor 10. Setelah ditranslasikan oleh X, Y, yaitu X min 4, Y plus 5, segitiga ABC memiliki bayangan A itu di negatif 8,5
B di 2,7, dan C di 3,1. Tentukan koordinat awal dari A, B, dan C. Kalau di soal translasi, itu gampang. Kalau misalkan nih, ini kan yang ditanyanya adalah koordinat aslinya, koordinat awalnya. Jadi, cara mengerjakannya adalah rumusnya dibalikin. Asalnya nih, rumusnya itu adalah X min 4, Y plus 5. Kita balikin, jadinya X plus 4, Y min 5. Nah, tinggal dimasukin angka-angkanya. Misalkan, untuk mencari A, sama dengan awalnya, ini kan X-nya itu adalah min 8, Y-nya itu adalah 5. Ya kita ganti aja. X-nya, semua yang X diganti dengan angka-angka ini, yaitu min 8. Ditambah 4, Y-nya sendiri berapa? 5. Ya udah, 5 dikurang 5. Jadi bakal ketahuan, negatif 8 tambah 4, yaitu negatif 4, 5 dikurangi 5, 0. Jadi titik awal dari A adalah min 4,0. Begitupun juga dengan B. B di sini maka menjadi, kan asalnya 2 ditambah 4,7 dikurang 5. Ingat, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Dan ini adalah X, ini Y. Takutnya kalian lupa. Sama dengan 2 tambah 4, yaitu 6, 7 kurangi 5, 2. Sekarang yang terakhir, C. Yaitu 3 ditambah 4,1 dikurang 5. Sama dengan 3 tambah 4, 7, 1 kurangi 5, yaitu negatif 4. Udah ketahuan semuanya. Gampang ya? Soal nomor 11. Segitiga DEF berkoordinat di D 5,8, E negatif 3,4, dan F negatif 1, negatif 6. Tentukan bayangan segitiga DEF yang berpusat di titik asal dan faktor skala 3. Ingat, untuk faktor skala itu X, Y menjadi KX, KY. Ini gampang banget nih. Jadinya, untuk titik D, bayangan titik D, kita harus masukkan ke dalam rumus. Di sini kan jadi KX, KY. Kita bisa lihat, K-nya itu adalah faktor skala. Faktor skalanya berapa? 3. X-nya sendiri berapa? X awalnya adalah 5. 3 kali 5, 3 dikali Y-nya berapa? 8. Jadinya 3 kali 5, 15. 3 kali 8, 24. Ya ini bayangannya. Sekarang yang E. Sama dengan KX juga, KY. Sama dengan 3 dikali X-nya berapa sekarang di sini? Negatif 3. 3 dikali Y-nya berapa situ? 4. Tinggal kalikan. 3 kali negatif 3, negatif 9. 3 kali 4, 12. Kemudian sekarang yang terakhir, yang F. Sama dengan, nah sekarang KX juga, KY. Sama dengan 3 dikali X-nya berapa? Negatif 1. Y-nya berapa? Negatif 6. Tinggal dikali. 3 kali negatif 1, negatif 3. 3 dikali negatif 6, negatif 18. Udah ketahuan bayangannya semua. Gampang banget ya. Soal nomor 12. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG pada gambar di bawah ini adalah kongruen. Jika panjang AD 12, DC 9, dan EF 18, tentukan panjang CB. Yang ditanyakan adalah ini. Dan kita tahu dua bangun ini adalah kongruen, yang dimana kongruen itu sama besar. Artinya, kalau di sini adalah EF-nya itu 18, maka dari A ke B, panjang AB itu kita tahu, panjang AB itu bakal menjadi 18 juga. Nah, yang ditanyakan CB, maka kita harus bayangin nih, kita menarik garis ke sini nih, garis bayang ini. Nah, anggaplah lurus ya. Nah, dari A ke sini kita anggap tulis di sini adalah O. Nih, dari A ke O itu adalah sama kayak D ke C, yaitu 9. Sedangkan panjang A ke B tadi kita tahu 18. Ya kan? Nah, maka panjang OB itu ada tinggal 18 dikurang 9. Benar nggak? Jadinya 9 juga. Nah, di sini yang ditanya adalah tanya CB. Kita harus tahu CB. CB itu kalau kita lihat di sini, itu akan menjadi segitiga siku-siku. Nah,
di sini kita tinggal menggunakan rumus Pitagoras. Panjang CO sendiri pastinya sama kayak DA, yaitu 12. Maka, untuk mencari yang di sini, CB, kita tinggal masukin rumus Pitagoras. CB sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah OB-nya sendiri adalah 9. 9 kuadrat sama dengan akar dari 12 kali 12, 144, ditambah 9 kuadrat, 81. Sama dengan akar dari 144 tambah 81, kita hitung. Tambah 81. 4 tambah 1, 5. 4 tambah 8, 12. 1, 2. Akar dari 225. Ada yang tahu akar dari 225 itu berapa? Jawabannya adalah 15. Benar nggak ya 15? Kita coba cek ya. 15 dikali 15. 5 kali 5, 25. 1 kali 5, 5. Tambah 2, 7. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. 5, 12, 1. 225. Jadi benar, panjang CB adalah 15 cm. Gampang kan? Soal nomor 13. Tentukan nilai EF. Ini masih dalam perbandingan. Ini gampang banget. Ingat kalau CE per AC itu sama dengan EF per AB sama dengan CF per BC. Kita tinggal masukin angka-angka yang diketahui. Maka kita bisa masukkan yaitu adalah EF per AB sama dengan CF per BC. Maka ketahuan, EF-nya kan nggak ketahuan yang dicari. EF per AB-nya berapa? 8. Sama dengan CF-nya berapa? 6. Per BC. BC-nya berapa? Dari 6 ditambah 4, yaitu menjadi 10. Nah, dari sini ya kita tinggal kali silang aja. 10 kali EF. Jadinya 10 EF sama dengan 8 kali 6, yaitu 48. Maka ketahuan EF sama dengan 48 per 10 sama dengan 4,8. Beres deh, gampang ya. Lanjutnya, tentukan nilai AE. Ini juga sama seperti tadi. Yang perlu kita ingat, CE per AC sama dengan EF per AB sama dengan CF per BC. Nah, kita pakai yang diketahui. Nah, sekarang di sini kita mencari AE. Maka kita bisa pakai rumus yang kita bisa pakai rumus yang EF per AB. EF per AB sama dengan berarti akan berbanding dengan CE per AC. Yap. CE per AC. Nah, jadinya EF-nya di sini adalah 2 per 6 akan sama dengan CE-nya itu berapa? CE-nya nggak ketahuan ya? CE-nya nggak ketahuan, maka kita cari dulu nih. Karena kan ditanya AE ya, kita cari dulu CE. CE per AC-nya itu adalah 9. AC-nya itu adalah 9, maka kita tinggal kali silang. Jadinya 6CE sama dengan 2 kali 9 yaitu 18. CE sama dengan 18 per 6. Maka ketahuan hasilnya adalah 3. Nih, ini udah beres belum? Belum. Ini baru si ini, CE. Yang ditanyakan adalah yang di sini, yaitu AE. Itu gampang banget. Kalau untuk mencari AE sama dengan, ya tinggal AC dikurangi CE. Jadinya adalah 9 dikurangi 3. Yaitu jawabannya adalah 6. Ketahuan. Jadi jawabannya AE itu adalah 6. Soal nomor 15. Pada gambar di bawah ini, tinggi tongkat PQ sesungguhnya adalah 4 meter. Panjang bayangannya 15 meter. Jika panjang bayangan pohon adalah 30 meter, tentukan tinggi pohon. Nah, di sini kita harus melihat menggunakan rumus yang tadi juga nih. Itu bisa menggunakan OQ per OR. Itu sama dengan PQ per RS dan OP per OS.
Nah, di sini kita tinggal masukin angka-angkanya. Yang dicari adalah tentukan tinggi pohon. Berarti tinggal mencari nilai dari RS. Kita bisa menggunakan angka-angka yang ada. Kita bisa menggunakan OQ per OR sama dengan PQ per RS. Maka menjadi OQ-nya adalah 15 per 30 sama dengan PQ-nya itu adalah 4 per SR-nya itu nggak ketahuan. Jadinya kita tulis RS. Maka tinggal kali silang. Jadinya 15 RS sama dengan 4 dikali 30 yaitu 120. Maka RS sama dengan 120 per 15. Kita tinggal bagi kurung. 120 dibagi 15. Nah ini perkalian 1 yang mendekat 1 nggak ada ya. Kita cobain berarti kemungkinan jawabannya 8. 15 dikali 8. 5 kali 8, 40. 4, 1 kali 8, 8. Tambah 4, 12. Yap, benar jawabannya adalah 8. Berarti tinggi pohon sebenarnya itu adalah 8 meter. Beres, gampang banget ya. Soal nomor 16. Hitunglah volume tabung yang memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Ini gampang. Kita yang penting ingat rumus volume tabung, yaitu V sama dengan PR kuadrat T. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. V sama dengan PR kuadrat T. Sama dengan, karena jari-jarinya 7, maka kita bisa pakai 22 per 7 untuk Pi-nya. Dikali 7, dikali 7, dikali 10. 7 kita coret jadi 1, 1. Jadinya 22 dikali 7 kali 10. 22 dikali 7 itu pasti 154. 154 dikali 10 yaitu 1540 cm kubik. Beres. Kalian juga nanti lama-lama hafal. Kalau 22 dikali 7 itu pasti aja jawabannya 154. Itu tinggal dihafalkan ya. Seiring dengan kalian mencoba, nanti kalian bakal hafal sendiri angka-angka yang sering munculnya. Kemudian soal nomor 17. Hitunglah luas permukaan kerucut yang memiliki jari-jari 3 cm dan tinggi 4 cm. Di sini kita harus ingat nih, yaitu luas permukaan kerucut itu adalah PR dalam kurung R tambah S. Sedangkan S sendiri itu adalah selimut. Selimutnya di sini nggak ada, yang ketahuan cuma jari-jari dan tinggi. Caranya gimana? Ya kita tinggal masukkan ke dalam rumus Pitagoras. Maka menjadi S sama dengan akar dari jari-jari dikuadratkan yaitu 3 kuadrat ditambah tinggi dikuadratkan 4 kuadrat. Jadinya akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 yaitu 25. Akarnya 25 ya 5. Ketahuan nih S-nya 5. Tinggal dimasukin ke dalam rumus. LP sama dengan PR dalam kurung R tambah S. Di sini karena jari-jarinya adalah 3 dan bukan kelipatan 7, maka kita bisa pakai 3,14 dikali 3 dalam kurung R-nya sendiri tadi adalah 3 ditambah 5. Sama dengan 3,14 dikali 3 dikali 8. Sama dengan, tinggal hitung, 3,14 dikali 3. 3,14 dikali 3. 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3. Tambah 1, 4. 3 kali 3, 9. 9,42. Belum beres, masih lagi dikali 8. Tinggal dikali. 2 kali 8, 16. 4 kali 8, 32. Tambah 1, 33. 9 kali 8, 72. 72 tambah 3, 75. Jadi jawabannya adalah 75,36 cm kuadrat. Beres, gampang ya. Soal nomor 18. Sebuah bola memiliki luas permukaan 1256 cm kuadrat. Tentukan panjang jari-jarinya. Kita yang perlu diingat adalah
rumus luas permukaan bola, yaitu adalah 4πr kuadrat. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. LP sama dengan 4πr kuadrat. Maka LP-nya udah ketahuan, 1256 sama dengan 4π, R-nya nggak ketahuan kan, R kuadrat. Nah, 4-nya kita pindahin ke sini nih, jadinya 1256 per 4 itu sama dengan pi R kuadrat. Nah, di sini kita tinggal bagi dulu nih, 1256 dibagi 4. 1256 dibagi 4. Jadinya 3, 12 dikurangin 6 turun 5. Perkalian 4 yang mendekati 5, 1. 1 kali 4, 4. Dikurangin, di sini 6. 5 kurangi 4, 1. 16 bagi 4, 4. Jadi 16 dikurangi 0. Ternyata di sini jawabannya adalah 314 sama dengan pi R kuadrat. Nah, di sini kita tahu 314 nih. Itu berarti artinya kita pi di sini bisa juga pakai 3,14. Jadinya apa? 314 sama dengan 3,14 R kuadrat. Artinya, kalau untuk mencari R kuadrat, itu akan menjadi 314 dibagi 3,14. Kita hitung dulu, sama dengan 314 per 314 per 100. Biar mudah, karena kalau pembagian pecahan itu harus pembagian desimal, itu harus ubah dulu pecahan. Jadinya 314 dikali 100 per 314. Ini tinggal dicoret. Ini 1, ini 1. Jadinya 100. Apakah beres? Belum, karena ini masih R kuadrat. Cara mencari R adalah akar dari R kuadrat. Maka akar dari 100, yaitu adalah 10. Ketahuan, jadi R-nya adalah 10 cm. Gampang kan? Soal nomor 19. Budi mengecat tong sebanyak 14 buah. Tong tersebut berbentuk tabung terbuka dengan jari-jari 50 cm dan tinggi 1 meter. Satu kaleng cat yang digunakan hanya cukup mengecat seluas 1 meter persegi. Tentukan berapa banyak kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat semua tong. Lihat di sini. Tong tersebut berbentuk tabung terbuka. Artinya adalah kita harus mencari luas permukaan tabung tanpa tutup. Rumusnya itu adalah pi R dalam kurung R tambah 2T. Kita cari dulu luas permukaannya untuk satu tabung. Di sini LP sama dengan pi R dalam kurung R tambah T. Maka pi-nya kita lihat dari jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 50 cm dan tingginya 1 meter. Nah, di sini hati-hati nih. Tingginya kita harus ubah dulu nih. Kita ubah mendingan tinggi atau mendingan senti. Karena ini dipakai meter kuadrat, maka sentimeter sini yang berubah menjadi meter. Jari-jarinya dari 50 cm itu harus kita ubah menjadi meter. Jadinya 50 dibagi 100. Yaitu adalah 0,5 meter. Nah, karena jari-jarinya adalah 0,5 meter, maka di sini pakai 3,14 dikali 0,5 dalam kurung 0,5 ditambah 1. Jadinya 3,14 dikali 0,5 dikali 1,5. Kalau admin itu lebih suka diubah ke dalam pecahan semua daripada desimal. Biar nggak salah, 314 per 100 dikali 5 per 10 dikali 15 per 10. Nah, kita tinggal hitung. 314 dikali 5 dikali 15. Kita coba hitung ya. Ini kita hapus aja nih. Jadinya 314 dikali 5. 4 kali 5, 20. 2, 1 kali 5, 5. Tambah 2, 7. 3 kali 5, 15. Belum selesai, masih lagi dikali 15. 0 kali 5, 0. 7 kali 5, 35. 5 kali 5, 25. Tambah 3, 8. 1 kali 5, 5. Tambah 2, 7. 1 kali 0, 0. 1 kali 7, 7. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. Tambahkan. Jadi 0, 5, 15. 1 tambah 7, 8. Tambah 5, 13. 1.
Jadi 23.550 per 1, 2, 3, 4. Nolnya ada 4. Ini bisa kita coret, jadinya adalah ini apa nih? 5, ada 3, berarti 2,355 meter persegi. Itu adalah luas permukaan untuk satu tong. Karena yang ditanya ini adalah 14 buah, maka tinggal dikalikan. Nah, di sini kita hapus dulu. Nah, sekarang yang dicarikan adalah 14 buah. Maka 14 buah tong itu akan menjadi 14 dikali 2,355. Jadinya sama dengan 2,355 dikali 14. Kita coba hitung ya. 2,355 dikali 14. 5 kali 4, 20. 5 kali 4, 20 tambah 2, 22. 3 kali 4, 12. Tambah 2 lagi, 14. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. 1 kali 5, 5. 1 kali 5, 5. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. Tambah 0, 7. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 3, 12. Naik 1, jadinya 3. Jadinya kita tinggal kasih koma 3. 32,97. 32,97. Kita bulatkan itu menjadi 33 meter persegi. Jadinya untuk 14 buah itu butuh 33 karena satu kalengnya itu adalah 1 meter per 1. Jadinya 33 kaleng. Jadi yang dibutuhkan adalah 33 kaleng. Lumayan ribet ya, tapi ya tinggal ngitungnya aja yang benar sih. Nomor 20. Terdapat suatu globe dengan diameter 30 cm. Jika skala pada globe tersebut 1 berbanding 20 juta, tentukan luas permukaan bumi. Di sini, globe itu ingat berbentuk bola. Jadi ketika ditanyakan luas permukaan, kita bisa menggunakan rumus LP dari bola. Tapi sebelumnya, kita harus mencari dulu diameter asli dari bumi. Karena di sini kan masih dalam globe ya, yang ditanya luas permukaan bumi. Maka cara mencarinya adalah diameter sebenarnya, atau kita sebut DS aja ya. Diameter sebenarnya adalah diameter pada globe atau DG dikali skala. Jadinya 30 dikali 20 juta. Maka jawabannya adalah 600 juta. 600 juta sentimeter. Ini masih dalam bentuk sentimeter. Mari kita ubah menjadi kilometer. Jadinya 600 juta per, dari sentimeter ke kilometer itu pasti naik. Jadinya per berapa dari sentimeter ke kilometer? Itu ternyata naiknya 1 juta. 6 kali. Apakah benar? Kita coba ingat ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 kali. Admin yang salah nih. Jadinya adalah bukan 1 juta. Karena naik 5 kali, yaitu berarti adalah 100.000. Maka kita coret nih nolnya 5. Coret nolnya 5. Maka ketahuan di sini adalah 6.000 kilometer. Nah, diameter sebenarnya berarti adalah 6.000 kilometer. Sekarang ditanya luas permukaannya. Di sini, ingat ini adalah diameter. Sedangkan luas permukaan di sini menggunakan jari-jari. Maka kita cari tahu dulu jari-jarinya. Jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Jadinya 6.000 dibagi 2 sama dengan 3.000. Nah, kita tahu jari-jarinya adalah 3.000 kilometer. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus luas permukaan. Jadinya 4 pi r kuadrat sama dengan, karena di sini bukan kelipatan 7, pakai 3,14 untuk pi-nya. 4 dikali 3,14 dikali 3.000 dikali 3.000.
Kalau admin lebih suka ini diubah pecahan nih sebetulnya, biar bisa dicoret-coret. 4 dikali 314 per 100 dikali 3000. Dikali lagi 3000. Maka ini coret nolnya 2 nih, memudahkan kita. Nah, kita tinggal kalikan. 4 kali 314. 314 dikali 4. 4 kali 4, 16. 1, 1 kali 4, 5. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. 3 kali 4, 12. 12, 56. 12, 56, 3 kali 3. Terus dikali 3 lagi. 3 kali 3, 9. Maka 12, 56 bisa dikalikan langsung 9. 6 kali 9, 54. 5 kali 9, 45. 45 tambah 5, 50. 2 kali 9, 18. Tambah 5, 23. 1 kali 9, 9. Tambah 2, 11. Kita tinggal masukkan dulu angka utamanya. 11304. Tinggal masukkan nolnya lagi. Ternyata tinggal tambahin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal kasih titik. 123, 123 kilometer. Jadi ternyata jawabannya adalah 113.040.000 kilometer persegi. Itu adalah luas permukaan bumi yang sebenarnya. Waduh, mohon maaf ya kalau admin masih belepotan untuk menjelaskannya. Ya kita sama-sama belajar aja ya. Karena udah lama banget nih admin gak megang lagi pakai pentap untuk menjelaskan depan kamera dengan record kayak gini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tapi setidaknya semoga cukup membantu ya langkah-langkahnya. Seperti itulah gitu langkah-langkahnya untuk membantu kalian ketika ujian atau memahami materi. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.